Baik, langsung saja kita mulai materinya. Pernahkah kalian memiliki teman yang hobinya bersenda gurau, akan tetapi senda guraunya ini berbau atau bernada seksual? Padahal sebagian wanita merasa risih akan gurauan tersebut. Nah, kita sebagai wanita tentu saja tidak boleh menganggap hal tersebut sepele, karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwasanya senda gurau bernada seksual ini merupakan sebuah pelecehan seksual berbentuk verbal loh. Maka dari itu, kita sebagai wanita harus senantiasa menjaga diri dan menanggapi isu terkait pelecehan seksual secara verbal tadi. Contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah misalkan saja kita sebagai para wanita mengupload sebuah video TikTok, kemudian video kita ini dikomentari oleh seorang laki-laki dengan komentar yang bernada seksual. Contoh saja seperti ini. Kamu mau nggak sebuah video TikTok? Kemudian ada seorang laki-laki yang mengomentari video tersebut dengan komentar sebagai berikut. Wah, gunung kembarmu itu besar sekali. Nah, jika dikaitkan dengan perempuan, maka gunung kembar itu termasuk dalam bagian tubuh yang seksual. Apakah itu? Ia merupakan bentuk payudara, yang mana payudara tersebut merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki makna seksualitas seseorang. Jadi, kita sebagai perempuan, apabila mengalami pelecehan seksual secara verbal, kita tidak boleh menganggap sepele hal tersebut, karena kita harus melaporkannya dan menunjukkan sikap bahwasanya kita tidak. Pelecehan seksual secara verbal seringkali tidak disadari oleh korbannya. Karena bukan merupakan tindakan fisik, jenis pelecehan ini juga tidak menyerang korbannya secara langsung, tetapi melukai harga diri, serta dapat memberikan rasa malu yang luar biasa. Gak hanya itu, pelecehan seksual yang awalnya hanya sebatas ucapan ini, juga dapat mendorong pelaku untuk bertindak jauh lebih dengan melakukan pelecehan seksual yang secara fisik. Hal ini terjadi karena korban biasanya tidak menyadari ucapan tersebut merupakan bagian dari pelecehan seksual, melainkan hanya dianggap sebagai candaan semata saja. Tanggapan korban yang biasa saja inilah yang justru semakin mengundang niatan yang buruk dari si pelaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk dapat menyadari mana gurauan yang sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Gurauan yang sudah termasuk dalam pelecehan seksual adalah gurauan yang mengandung unsur menggoda, bercanda, ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman. Contohnya, habis keramas nih, semalam main apa? Habis digarap berapa kali sama suami? Atau gunung kembarmu besar juga ya? Nah, dari contoh yang tadi, pasti kita pernah dong sekedar mendengar hal tersebut, meskipun secara langsung tidak tertuduh kepada diri kita sendiri. Selain itu, lelucon merendahkan berdasarkan jenis kelamin, candaan yang menghina tentang seksualitas seseorang atau orientasi seksual, candaan seksual tentang fisik, tentang penampilan, ataupun tentang pakaian seseorang, mengirim lelucon atau gambar seksual melalui email atau media komunikasi lainnya, ternyata juga termasuk loh dalam pelecehan seksual secara verbal. Yuk, mari bersama hindari diri dari hal-hal mungkar tadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan bila kamu merasa dilecehkan? Sebenarnya tidak ada cara yang sama dalam menanggapi pelecehan. Setiap situasi berbeda bentuknya. Jadi, kamu perlu mengevaluasi masalah dan memutuskan respon terbaik untuk dilakukan. Yang jelas, jangan mengabaikan pelecehan begitu saja, karena pelaku tidak akan pernah bisa jerah dan malah berpotensi semakin menjadi. Jangan pernah juga sesekali menyalahkan diri sendiri atas masalah yang terjadi, karena ini bukanlah salah kamu. Tempatkan kesalahan pada tempatnya, yaitu pada orang yang telah melecehkan kamu. Menyalahkan diri sendiri juga dapat menyebabkan depresi, dan hal itu tidak akan membantu mengatasi situasi, tetapi malah makin memperburuk situasi yang ada. Berikut ini beberapa cara yang bisa kamu lakukan dalam menanggapi gurauan pelecehan. Yang pertama, ungkapkan ketidaksukaan kamu terhadap gurauan seksual.
yang dilontarkan si pelaku dengan tegas. Kedua, hindari teman-teman yang sering bergurau mengenai hal-hal yang berbau seksual. Ketiga, jangan memberi respon melalui ekspresi yang memperlihatkan bahwa kamu merasa nyaman terhadap hal-hal yang berbau seksualitas dari orang terdekat, karena itu adalah tahap awal terjadinya pelecehan seksual secara verbal.